Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja ujian akhir semester perancangan strategi sistem informasi strata 1. Oke, di sini uh, kami ada 6 orang. Yang pertama, saya sebagai ketua Yohanes Fernando Ronga dengan NIM 20110075. Yang kedua Konradus Ferry Nuweni NIM 20110058. Selanjutnya Sienli Magdalena Bola NIM 20110006. Selanjutnya Alivia Putri Fadila NIM 20110100. Selanjutnya Martina Penny Manuk NIM 20110112. Selanjutnya Marina Fortuna Carmen Bungu Belen NIM 20110111. Oke. Di sini kita lanjut di pembahasannya. Oke, di sini kita akan mencari contoh hasil penelitian berupa jurnal tentang perencanaan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGA. Oke, judul yang kami ambil di sini adalah perencanaan arsitektur enterprise di Dequich Training Center UKSW menggunakan framework TOGAF ADM. Untuk volumenya 8 nomor 1 tahun 1 Maret 2021. Penulisnya Junisto Jejumoko dan Agueo Davis Manuputi. Selanjutnya ini untuk tampilan link drive-nya, link jurnal maksudnya. Teman-teman bisa melihatnya. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur dari open group, arsitektur framework dari jurnal di atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian A, arsitektur vision. Tahapan arsitektur vision bertujuan untuk mengidentifikasikan informasi yang dibutuhkan tentang LTC UKSW untuk perancangan arsitektur enterprise. LTC UKSW beralamat di Gedung Perpustakaan Old Natomichojo, lantai 6, Jalan Diponegoro 52-60, Salatiga, Indonesia 50711. Visi dari LTC UKSW adalah untuk melayani, mempromosikan dan mendukung pengajaran dan pembelajaran bahasa dan budaya asing. Misi LTC UKSW yaitu yang pertama, menerapkan proses belajar mengajar yang mengoptimalkan pendekatan komunikatif. Yang kedua, menjadi situs pusat tes untuk pengujian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempertahankan dan memperluas kerjasama dengan lembaga lokal dan asing di bidang pelatihan bahasa. Unit organisasi di LTC UKSW terdiri atas direktur, manajer akademik, koordinator administrasi, dan keuangan, koordinator lapangan dan teknis, staff house dan logistik, dan frontliner, kemudian pengajar. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yang ke B, yaitu phase B atau business arsitektur. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara proses bisnis organisasi dengan stakeholder. Proses bisnis yang berjalan di LTC UKSW memiliki stakeholder yang berkepentingan menjalankannya. Hubungan antara stakeholder dan aktivitas yang dijalankan dapat dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan tabel hubungan stakeholder dengan aktivitas di LTC UKSW. Kita bisa lihat pada kolom yang pertama, yaitu ada hubungan stakeholder dan aktivitas, kemudian ada LTC UKSW dan ada bagian masyarakat. Yang pertama, di sini ada bagian utama yang terdiri dari penerimaan peserta baru, program pembelajaran, tes akhir, sertifikat dan evaluasi akhir. Kemudian ada other service yang terdiri dari academic English programs, translation and proofread service.
Kemudian pada bagian LTC UKSW terdapat yang pertama yaitu direktur, manajer akademik, koordinator administrasi dan keuangan, koordinator lapangan dan teknis, kemudian ada front linear dan pengajar. Pada bagian masyarakat di sini terdapat masyarakat umum, mahasiswa dan warga negara asing. Selanjutnya untuk bagian hubungan antara aktivitas dan stakeholder yang kedua terdapat pendukung yang terdiri dari yang pertama ada pengelolaan teknologi informasi, kemudian ada pengelolaan administrasi umum, ada pengelolaan keuangan dan akuntansi, serta ada pengelolaan kepegawaian. Kemudian di bagian LTC UKSW terdapat direktur, manajer akademik, koordinator administrasi dan keuangan, koordinator lapangan dan teknis, front linear, serta ada pengajar. Kemudian pada bagian masyarakat terdapat masyarakat umum, mahasiswa, dan warga negara asing. Mungkin hanya ini saja tabel tentang hubungan antara stakeholder dengan aktivitas di LTC UKSW. Baik, selanjutnya untuk phase C, Information System Architecture. Pada tahapan ini, langkah yang dilakukan adalah mendefinisikan arsitektur sistem informasi. Dalam tahapan ini meliputi arsitektur data dan juga arsitektur aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Aplikasi yang telah dilakukan oleh LTC UKSW dapat kita lihat pada tabel kedua. Tabel 2 ini dia berisi daftar aplikasi yang sudah digunakan LTC UKSW, di mana ada nama aplikasi. Yang pertama ada Google Drive, penggunanya di situ adalah direktur, manajer akademi, dan juga koordinator. Yang kedua ada Google Snapseed, di mana penggunanya adalah administrasi dan juga keuangan, koordinasi lapangan dan teknis, serta frontliner dan juga pengajar. Yang ketiga ada Google Docs, di mana penggunanya itu adalah direktur, manajemen akademik, koordinator administrasi dan keuangan, koordinator lapangan dan teknis, frontliner, pengajar, mahasiswa dan juga masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah website LTC UKSW, yang menggunakannya adalah BTSI, mahasiswa dan juga masyarakat umum. Dari daftar aplikasi yang telah digunakan, dipetakan kebutuhan aplikasi ke dalam portofolio usulan aplikasi yang dapat kita lihat pada tabel ketiga yang ada di bawah ini. Untuk tabel ketiga ini, dia berisi portofolio usulan aplikasi LTC UKSW, di mana ada sidebar yang berisi website LTC UKSW yang terdiri dari aplikasi pendaftaran peserta kelas online, aplikasi pendaftaran peserta tes TOEFL. Kemudian ada Shield Class, di mana dia ada aplikasi penjadwalan kelas, ada aplikasi tagihan, ada aplikasi evaluasi pengajar. Kemudian ada CADM, di mana di dalamnya itu ada aplikasi daftar peserta dan juga aplikasi daftar program. Yang berikut adalah Akun, di mana ada aplikasi pembayaran tagihan dan juga aplikasi penggajian pegawai. Selanjutnya ada Staff. Di dalamnya itu berisikan aplikasi absensi pegawai dan juga aplikasi daftar pegawai. Selanjutnya, pendefinisian arsitektur sistem informasi yang telah dilakukan diuraikan dalam bentuk perancangan arsitektur aplikasi. Kemudian penguraian arsitektur aplikasi dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini. Nah, bisa kita lihat untuk gambar 1 mengenai penguraian arsitektur aplikasi. Di sini ada aktivitas pendukung dan juga ada aktivitas utama. Nah, untuk keterangannya, untuk sidebar itu sendiri dia memiliki kepanjangan yaitu sistem informasi promosi dan pendaftaran peserta baru. Sedangkan untuk Shield Class dia adalah sistem informasi akademik. Untuk CADM adalah sistem informasi administrasi. Untuk Akun ada sistem informasi keuangan, kemudian untuk Staff ada sistem informasi kepegawaian. Oke, selanjutnya D, PSD atau teknologi arsitektur. Pada gambar 2 berikut adalah arsitektur sistem aplikasi yang digambarkan menggunakan application landscape atau perancangan arsitektur sistem aplikasi. Berdasarkan arsitektur aplikasi yang digambarkan pada gambar 1. Kita bisa lihat dari gambarnya arsitektur sistem aplikasi
LTC atau UKSW. Yang pertama di sini User Profile Management, Web Client, Laptop Desktop atau PDA, Portal Web, Network Security, Client aplikasi atau laptop dan desktop. Di bagian pertama di sini ada SIP bar, SIL class, si ADM, si akun, dan si staff. Jadi di dalam sidebar SIL class, ADM, akun, dan staff, di situ user profile management, web client, laptop desktop, dan web client laptop desktop, serta network security di dalam satu client atau gambar arsitektur sistem aplikasi LTC. Ini saya akan menjelaskan jenis infrastruktur jaringan yang diterapkan di LTC UKSW adalah Local Area Network atau LAN, namun dalam penerapannya belum maksimal. Untuk usulan perancangan infrastruktur jaringan bisa dilihat pada gambar di sini. Nah, di sini untuk perangkat-perangkatnya ada server, router, firewall, switch dengan PC direktur, kemudian printer, kemudian ada PC koordinator administrasi dan keuangan, kemudian PC manajer akademik, PC koordinator lapangan dan teknis, kemudian PC frontliners. Sini untuk penjelasannya, untuk router itu merupakan jaringan internet dengan menggunakan alamat IP untuk mengirim data menerima paket data. Sedangkan untuk switch bekerja di lapisan jaringan dengan menggunakan alamat MAC atau Media Access Control untuk mengirim dan menerima data di jaringan lokal. Kemudian di sini ada firewall. Firewall merupakan sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Jadi firewall bekerja sebagai dinding atau pelindung sistem atau perangkat. Kemudian di sini ada PC direkturnya sebagai usernya dengan ada tambahan 3 laptop bersama access point. Kemudian untuk server di sini merupakan sebuah sistem komputer yang menjalankan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Jadi di sini ada server LTC UKSW. Kemudian untuk perangkat yang terakhir itu ada printer. Di sini juga ada tambahan access point. Access point itu merupakan perangkat keras yang digunakan dalam jaringan lokal netkabel untuk mengirim atau menerima data. Jadi untuk jalur yang pertama dari server ada usernya itu ada PC direktur, kemudian jaringan jalur yang kedua itu ada PC koordinator administrasi dan keuangan. Kemudian jalur yang ketiga itu ada PC manajer akademik. Kemudian jalur yang keempat ada PC koordinator lapangan dan teknis. Kemudian yang kelima PC frontliners. Jadi begitu saja penjelasan tentang ujian akhir semester perancangan strategi. Terima kasih.